Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2 BPGSD akan mempresentasikan tentang manusia dalam keanekaragaman budaya yang beranggotakan Dita Ayu Karina sebagai pemateri ketiga dan keempat, Imam Hakim Makarim sebagai pemateri pertama dan kedua, dan saya sendiri, Kania Tufati Estiana Nur, sebagai moderator serta pemateri kelima dan keenam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pertama. Kepada Imam Hakim, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Ya, langsung saja saya akan membacakan materi saya. Manusia dalam keanekaragaman budaya. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Keanekaragaman budaya atau disebut dengan multikultural, pada dasarnya, semua negara yang ada di dunia ini adalah negara yang memiliki sifat multikultural, baik itu dalam hal agama, etnis, maupun bahasa. Banyak negara besar yang menganut sifat multikultural di dunia, salah satunya adalah negara Indonesia. Keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk. Selain kebudayaan, kelompok suku bangsa masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan. Daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam yang telah menjelaskan materi pertama dan kedua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita Ayu. Kepada Dita Ayu, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Latar belakang historis dikatakan dalam berbagai sejarah bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani. Dalam perjalanannya, sebelum datang ke Nusantara, mereka singgah di berbagai tempat dan menetap dalam waktu yang lama. Perbedaan kondisi geografis. Kondisi alam yang berbeda-beda menciptakan berbagai macam kebiasaan, pola masyarakat, dan budaya yang berbeda pula di setiap daerahnya. Keterbukaan dengan budaya luar. Berbagai macam kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah dan menimbulkan pengaruh besar terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Persebaran budaya di Indonesia. Persebaran daerah budaya di Indonesia biasanya dibedakan berdasarkan suatu suku atau ras yang besar. Budaya sendiri mempunyai cakupan yang luas sehingga region budaya dapat dibuat berdasarkan unsur budaya tersebut. Misalnya unsur bahasa, teknologi, adat istiadat, kesenian, mata pencaharian, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh region budaya di Indonesia. A. Region budaya Batak. B. Region budaya Minangkabau. C. Region budaya Sunda. D. Region budaya Jawa. E. Region budaya Bali. F. Region budaya Dayak. G. Region budaya Bugis. Dan H. Region budaya Papua.
Terima kasih kepada Dita yang telah menjelaskan materi ketiga dan keempat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang terbentuknya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah hasil gabungan dari nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani oleh bangsa itu sendiri, yang dalam konteks ini merupakan bangsa Indonesia. Adapun unsur-unsur identitas nasional, yaitu ada 4. Yang pertama, suku bangsa. Pada dasarnya, merupakan golongan sosial khusus dan bersifat askriptif atau yang dibawa sejak lahir. Namun, yang terlihat umumnya bukanlah sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Yang kedua, ada agama, merupakan suatu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh individu itu tersebut. Yang ketiga, budaya. Budaya sendiri ialah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat. Dan yang keempat, bahasa. Bahasa dalam konteks ini merupakan identitas yang dibentuk oleh cara suatu komunitas berkomunikasi antar individu. Selanjutnya ada karakteristik identitas nasional. Yang pertama ada cultural unity, yaitu kumpulan orang yang disatukan oleh kesamaan ras, suku, budaya, agama, dan adat. Yang kedua ada political unity, yaitu merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yang merupakan keinginan untuk membentuk suatu bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah memupuk keanekaragaman budaya. Pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional yang mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah untuk melakukan revitalisasi budaya. Revitalisasi budaya ini dapat dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, pemahaman untuk menimbulkan kesadaran. Yang kedua, perencanaan secara kolektif. Dan yang ketiga, pembangkitan kreativitas kebudayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, pada pasal 3 yang berbunyi, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dilakukan dengan konsep dasar, program dasar, dan strategi pelaksanaan. Keberagaman budaya dalam globalisasi. Bagi Indonesia, merasuknya nilai-nilai barat yang menumpang arus globalisasi ke kalangan masyarakat Indonesia merupakan ancaman bagi kelestarian identitas dan budaya asli yang mencitrakan nasionalitas, kebangsaan, dan lokalitas khas daerah-daerah negeri ini. Terlepas dari sebelum adanya kesepakatan bersama tentang identitas asli Indonesia karena keanekaragaman suku bangsa yang membangun, tetapi melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, rakyat negara ini telah melahirkan tekad untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.